dijadikan hamba-hambanya yang pandai sabar dan pandai bersyukur atas segala apa yang kita rasakan. Allah selalu membimbing kita untuk dapat meraih kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat dengan ridha Allah dan Rasulnya, dan kita dikumpulkan di dunia, dikumpulkan di alam barzah, dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan di surga di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diwafatkan husnul khatimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والاستفادة والحث التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أشرف الخلق وأفضل عباده، وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره من يومنا هذا إلى يوم لقائه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengabdi kepadanya, berusaha merebut cintanya, dan kita diberikan keringanan langkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju
tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, raudhah min riyadil jannah, salah satu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala saja yang dapat melakukan aktivitas seperti apa yang kita lakukan. Kita bukan zamannya perang untuk jihad melawan musuh, tapi kita diberikan kesempatan untuk melawan hawa nafsu kita yang senantiasa ingin selalu dipuji, selalu disanjung, dan selalu ingin dimanjakan. Ya, itulah sifat nafsu. Ingin dipuji, disayang, dimanjakan, diperturutkan, ditaati. Ya, sehingga kadang-kadang kita terlena karena terlalu kita memanjakan nafsu kita yang memang cenderung untuk ammarah. Ya, inna nafsa la ammaratum bisu, yaitulah nafsu ammarah yang cenderung untuk melakukan keburukan. Ya. Tapi kita berusaha. Kita luangkan waktu kita untuk berjihad di jalan Allah. Sebab orang yang menuntut ilmu itu adalah perjalanan jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di tengah perjalanan nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang mati syahid. Dan kita selalu didoakan oleh ikan-ikan yang ada di lautan memintakan ampun atas kelakuan yang kita lakukan, yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini, tujuan kita adalah agar kita merasakan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan lahir batin di dunia dan di akhirat. Walaupun timbul gejolak yang harus kita melakukan perjuangan. Sebab untuk mendapatkan kenyamanan, ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan harus betul-betul diperjuangkan sekuat tenaga kita. Orang pengen bahagia di dunia bermacam-macam caranya. Ada nyari duit nggak pulang-pulang, sampai pergi ke luar negeri. Ya. Jadi tenaga TKI. Untuk apa? Supaya masa depannya bisa punya duit banyak. Mereka beranggapan dengan duit banyak itu apapun bisa dilakukan, apapun bisa dibeli, apapun bisa disuruh kalau kita banyak duit. Itu sangkaan mereka. Kalau dengan kekayaan orang bisa bahagia, berapa banyak orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pada akhirnya matinya bunuh diri karena merasa tidak puas. Ya, merasa dikecewakan. Inilah yang kita cari. Makanya judul pengajian kita pada hari ini adalah memahami antara sakinah dan mutmainnah. Apa itu sakinah dan apa itu mutmainnah? Orang mau nikah, ini memerlukan perjuangan panjang. Harus pacaran dulu. Kenapa? Bahasa anak-anak sekarang ini, para akhwat, para ikhwan, para akhwat mempergunakan bahasa ta'aruf. Ya, bahasa kita sebetulnya pacaran. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Tak kenal maka tak cinta.
Ya tak kenal maka tak sayang. Makanya perlu adanya pendekatan. Ta'aruf, pengenalan. Siapa keturunannya? Apa pekerjaannya? Bagaimana perilakunya? Itu dipelajarin. Kalau udah ada kecocokan, barulah melangkah kepada acara lamaran. Dalam masa lamaran ini ada kecocokan lebih baik, maka dilanjutkan dengan pernikahan. Yaitu mempersatukan dua manusia yang beda jenis, maka dikatakan nikah atau zuwaj. Zuwaj itu menyatukan dua benda, dua jenis yang berlainan. Itu namanya zuwaj, kawin. Menyatukan dua pasang atau dua manusia, dua karakter yang berbeda. Berbeda bentuknya, berbeda sifatnya, berbeda kelakuannya, itu mau disatukan. Mau tidak mau itu. Tapi harus ada ta'aruf. Makanya kita dalam rangka mencari sakinah dan mutmainnah harus kenal dulu. Kenal siapa yang kita cintai. Siapa yang kita taati. Siapa yang kita imani. Itu harus kenal dulu. Nah, kenal ini dikatakan ma'rifat. Kita ngaji tauhid. Kenal dulu siapa Allah itu. Dengan apa? Dengan sifatnya. Lah orang-orang yang akan melakukan pernikahan sampai melakukan penyelidikan. Rumahnya di mana? Kuliahnya di mana? Pendidikannya sampai tingkat apa? Status sosialnya seperti apa? Penghasilannya bagaimana? Diselidikin. Nyewa orang kalau perlu diselidikin. Supaya apa? Supaya tidak salah pilih. Nah, makanya kita ngaji tauhid supaya kita tidak salah pilih. Tidak salah pilih Tuhan yang harus kita taati. Tidak salah pilih Tuhan yang wajib kita ibadati. Biar nggak salah pilih. Walaupun hidup ini spekulasi. Semua spekulasi. Siapa saja spekulasi. Kita jadi orang Islam spekulasi. Kali-kali aja bener. Apalagi ada penguatan. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Berarti selain Islam tidak diterima oleh Allah. Ini harus kita yakini. Spekulasi kita seperti itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan orang ini di akhirat nanti adalah sebagai orang-orang yang mendapatkan kerugian. Kalau di dunia bangkrut, di dunia mengalami kerugian, masih bisa utang pinjam. Masih bisa kita minta balas kasihan. Walaupun melalui membuka rekening palsu. Yang penting walaupun menipu tetapi bisa mendapatkan penghasilan. Tapi kalau di akhirat mau lari kemana kita? Kalau sudah bangkrut.
Mau lari kemana kita kalau sudah merugi? Hanya menunggu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi orang mau nikah selalu doanya apa? Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ciptakan kalian itu berpasang-pasangan. Laki pasangannya perempuan. Itulah dikatakan kawin. Itulah dikatakan nikah kalau laki sama perempuan. Namun sekarang ini banyak orang yang salah jalan. Kawin dengan benda yang sama. Sama baut dengan baut, mur dengan mur. Padahal lawan baut adalah mur. Lawan laki adalah perempuan. Tapi sekarang ini banyak orang yang ingin berupaya mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan. Ada laki kawin sama laki, perempuan kawin sama perempuan. Ini menyalahi aturan, menyalahi sunnatullah. Ya. Yang konon kabarnya ditemukan lebih dari 1.500 orang, 1.500 pasangan di Cianjur yang mengikuti pola hidupnya LGBT. Artinya laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ini zaman Nabi Lut. Akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kejadian di Cianjur merupakan teguran buat kita, pelajaran buat kita. Kenapa? Sebab mau tidak mau, suatu saat pasti akan terjadi goncangan di Jakarta ini. Pasti itu. Ya. Yang kemudian yang kemungkinan akan terjadi tsunami. Jadi na'udzubillah. Oleh karena itu, upaya untuk menyelamatkan diri kita, perbanyak baca istighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Selama Rasulullah masih ada di tengah-tengah manusia, Allah tidak akan mengazab mereka. Wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka masih mau beristighfar. Jadi perbanyak istighfar. Yang konon kabarnya tahun 2023 tahun kesusahan. Tahun ekonomi yang ambruk, ekonomi yang sempit. Apa perlu kita khawatir? Nggak perlu. Selama kita mau istighfar kepada Allah, maka insya Allah akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Silakan orang-orang pada susah. Kita enggak. Kenapa? Kita beristighfar kepada Allah. Entah bagaimana caranya istighfar yang kita baca. Apa sayyidul istighfar yang kita baca? Allah, atau kita membaca astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Atau istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Hai Ali, siapa yang membaca astaghfirullah li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat 25 kataballahu lahu min awliya'ih. Hai Ali, siapa yang membaca astaghfirullah li wali walidayya, aku mohon ampun kepada Allah, li untukku, wali walidayya untuk ibu bapakku, wali jami'il mu'minina wal mu'minat,
Dan untuk mukminin dan mukminat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, 25 kali. Kataballahu lahu min awliya'ih. Maka balasannya Allah akan catat dia sebagai kecintaan Allah. Sebagai orang-orang yang dicintai Allah. Sebagai kekasih-kekasih Allah. Ya. Jadi kalau mau jadi wali gak susah-susah, baca ini. Rutin, istiqomah. Jangan baru baca sekali udah mengharapkan jadi wali. Ya. Itu baca. Baca 25 kali. Orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah mati akan diampuni Allah. Sehingga orang tua kita yang sedang mendapatkan azab kubur, itu diangkat azab kuburnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang tua kita bertanya-tanya, apa penyebab ini sehingga derajat aku diangkat oleh Allah? Maka dikatakan oleh malaikat, hadza min istighfari waladika laka. Ini disebabkan istighfar anakmu buat kamu. Ya, jadi masih ada kesempatan untuk kita birrul walidain, berbuat baik untuk orang tua kalau sayang sama orang tua. Dan siapa yang membaca, memohon ampunan kepada Allah untuk mukmin, mukminat, muslimin, muslimat di seluruh dunia, baik masih hidup maupun sudah mati, berapa banyak? Berapa miliar manusia? Baik yang masih hidup maupun yang sudah, dari mulai zaman Nabi Adam yang sudah mati berapa orang? Sampai sekarang yang masih hidup berapa orang? Itu digabungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita membaca istighfar. Ya. Jadi sebelum orang menikah, tujuan menikah itu apa? Untuk mendapatkan sakinah. Dasarnya mawaddah warahmah. Yang seharusnya doa kita kalau mau mendoakan pengantin, semoga keluarga yang baru menikah mendapatkan keluarga yang sakinah berdasarkan mawaddah warahmah. Sebab kalau nggak ada cinta, nggak mungkin sakinah. Lakinya tidur di mana? Bininya tidur di mana? Tuh. Jadi sakinah itu tenang, sukun, tenang. Selalu pengen berdua. Nah, selalu pengen berdua ini dasarnya mawaddah. Ada rasa cinta. Kalau nggak ada cinta, dikatakan kawin paksa. Akhirnya yang ada tangis, nggak ada senyum, yang ada penyesalan, yang ada penderitaan. Kenapa? Sebab tidak berdasarkan mawaddah, ada rasa cinta. Ya. Nah, cinta ini tingkatan-tingkatan. Pertama dikatakan pandangan hidup. Ya Bu. Pertama pandangan hidup. Dipandang aja udah hidup. Mandang aja udah hidup. Semangatnya udah bergejolak. Nah, lama kan luntur. Mandanginmu lama-lama udah nggak mempan. Ya. Lama-lama udah nggak mempan. Terus apa? Sandaran hidup. Nyender dulu baru hidup. Ya, senderan. Orang kita bilang selelegan dulu baru hidup. Lama udah kagak mempan. Naik kepada tingkat yang ketiga. Pegangan hidup.
Dipegang-pegang dulu baru hidup. Kalau nggak dipegang, agak hidup. Lama-lama capek dipegangin melulu. Akhirnya usaha hidup. Minum kapsul, minum jamu. Ya. Apa aja dilakukan supaya bisa mawaddah dengan cara usaha hidup. Kalau 4 tingkatan ini udah nggak mempan, berarti tinggal warohmah. Ya. Tinggal warohmah, kemana-mana berduaan. Ya. Anak udah pada masing-masing dengan kehidupannya, tinggal dua-duaan. Akhirnya warohmah. Yang ada tinggal kasih sayang. Nah sekarang ada orang, apakah dikatakan keluarga sakinah itu nggak pernah berantem? Rasulullah aja ada keributan kok. Rasulullah sebagai panutan, ana khairukum li ahli. Aku yang terbaik di antara kalian dalam urusan keluarga. Itu saja masih ada kecemburuan. Masih ada pertengkaran, apalagi kita. Apakah yang dikatakan keluarga sakinah itu dari mulai pertama sampai terakhir tetap masih bertahan? Wah, keluarganya sakinah itu. Belum tentu juga. Bisa juga dipendam itu penyakitnya. Perasaannya dipendam. Mau cerai malu. Apa kata orang? Apa kata tetangga? Dipertahanin. Padahal udah kagak betah. Ya, udah kagak betah. Terpaksa dipertahankan. Karena takut. Nanti kalau umpamanya saya cerai, makan saya dari mana? Saya nggak punya penghasilan. Kalau masih ada laki, masih bisa diberikan nafkah. Akhirnya dipertahankan. Walaupun sakit. Apa itu yang dikatakan sakinah? Sakinah ini melalui proses. Dari mulai dia pacaran sampai terjadi pernikahan. Apakah pernikahannya itu betul-betul berdasarkan cinta atau memang terpaksa dilakukan? Ini bergejolak. Setelah udah pasangan ini mendapatkan kesesuaian, kecocokan, barulah menemukan sakinah. Jadi orang yang menemukan sakinah setelah ngalamin ketakutan. Ya mau ke Malang, duitnya dari mana? Kerja kagak, gajian belum? Duitnya dari mana? Mau umrah, takut. Tapi gimana? Duitnya dari mana? Kumpulin dulu, ini itu segala macam. Jadi ada gejolak. Nah gejolak ini bertahun-tahun lamanya diperjuangkan. Sehingga bisa menemukan satu ketenangan dalam jiwanya. Kenapa dia bisa tenang? Sebab dia telah menemukan Tuhannya. Dia telah menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah memahami tentang Allah. Bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Semua kehidupan di alam ini dilindungi, dirawat, diatur, dijamin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb. Diyakinin itu. Oh, tenang aja. Saya punya Tuhan kok. Ya. Saya punya Tuhan. Pasti semua ada yang menjamin. Sesulit apapun hidup kita, pasti ada solusinya. Kalau kita mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ada solusinya. Nggak ada ketakutan lagi udah. Ya. Allah punya pasukan. Yang pasti pasukannya itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
terhadap hamba-hambanya yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang tidak akan mungkin beriman dengan iman yang sebenarnya sebelum dia kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenalin. Ya. Sakinah namanya. Jadi tadinya keraguan. Dulu waktu kita kawin, kan kita mikirin, ntar kalau kawin, anak orang mau dikasih makan apa? Terjadi gejolak nafsu syahwat kita. Hamil, mikir lagi, nanti ini anak mau dikasih makan apa? Tapi selama perjalanan waktu akhirnya nggak terasa punya anak 2, punya anak 3. Ya, kenapa? Kok jalan ya? Kok tuh anak sekolah jalan? Padahal dulu kita merasakan keraguan, tapi akhirnya tanpa kita sadari ternyata semua berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita rasakan. Itulah sakinah. Sama hidup kita juga begitu. Kita pikirin. Nah, kalau kita kawin, kita mau tinggal di mana? Tinggal sama orang tua, tinggal sama mertua, apa bagaimana? Tapi alhamdulillah, seiring dengan perjalanan kita, ternyata masing-masing punya rumah. Tanpa terasa punya kendaraan, walaupun motor. Ya. Nah, ini proses perjalanan. Setelah merasakan gejolak kekhawatiran. Ini pasti pernah kita rasa. Ya, siapapun. Makanya kalau kita sudah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita berupaya untuk merebut cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikatakan dalam surat At-Taubah ayat 26, summa anzalallahu sakinatahu. Udah kenal Allah, kalau Allah itu maha segalanya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa dan maha menentukan takdirnya. Kita udah yakin? Baru Allah katakan dalam Al-Quran, summa anzala sakinatahu, kemudian Allah menurunkan sakinahnya. Baru tenang, hidup rasa damai, hidup rasa nyaman, hidup seperti selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang rasanya, tenang aja ada Allah. Ya. Kepada siapa itu sakinah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ala rasulihi. Itu sakinah diturunkan Allah buat para rasulnya. Wa alal mu'minin, terhadap orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Rabbul Alamin. Nah, kalau kita merasa udah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tinggal tunggu saja supaya kita mendapatkan sakinah. Hidup kok nyaman banget, damai banget, tidur nyenyak, makan enak, ya, nyaman rasanya. Nggak ada rasa ketakutan lagi, nggak ada rasa kekhawatiran lagi. Semua pasti ada solusinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi nggak usah khawatir. Wa anzala, dan Allah akan menurunkan junudan lam tarauha, bala tentara yang kita tidak pernah lihat. Apakah berbentuk malaikat? Apakah berbentuk angin? Apakah berbentuk cahaya? Itu Allah turunkan junudan, pasukan, tentara Allah, lam tarauha, yang kalian tidak pernah lihat pasukan itu, tapi pasti ada. Sehingga kita merasa pergi kemana saja, dalam duduk dan diam, merasa selalu
dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakini itu. Wa 'adzabal ladzina kafaru. Dan Allah akan mengadab orang-orang yang kagak percaya adanya sakinah. Allah akan mengadab orang-orang yang nggak yakin dengan kekuasaan Allah. Asal kita benar jalannya, insya Allah selalu ada solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah berikan jalan keluarnya. Pasti dapat solusinya. Makanya kita jangan jauh-jauh dari Allah. Setiap ada persoalan minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah. Gak usah khawatir. Tapi harus kita yakin. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tanpa kita duga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh. Urusannya dijamin oleh Allah, diambil alih oleh Allah. Urusan kita apa saja diambil alih oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Allah akan menyampaikan segala urusan kita, disampaikan kita mau apa, cita-cita kita apa, pasrahkan kepada Allah, nanti Allah yang bereskan semuanya. Ya. Wa dzalika jazaa'ul kafirin. Jadi orang yang agak percaya dengan adanya sakinah, adanya kekuasaan Allah yang dapat menurunkan sakinah, perasaan tenang, perasaan nyaman, perasaan damai, orang itu digolongkan sebagai orang kafir, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika jazaa'ul kafirin. Itulah balasan orang-orang kafir. Satu masalah sakinah. Kemudian masalah mutmainnah itu apa? Setelah kita kenal Allah, setelah kita tahu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita membaca zikir kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Setelah kita yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan segala permohonan kita. Kita yakin kepada Allah dan kita yakin bahwa doa kita pasti akan dijabah oleh Allah. Disinilah hati kita tenang. Tenang aja udah berdoa kok. Ya. Kok belum dikabulin juga? Mau-maunya Allah aja. Kapan mau dikabulinnya? Jangan maksain Allah. Mesti sekarang, mesti besok, mesti lusa. Jangan. Ya. Bisa juga permohonan kita ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan kehendak kita. Kebutuhan kita apa? Itu dulu didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang kita butuhkan. Itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan didahulukan kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita rasa. Tenang. Ya. Makanya dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir itu hati menjadi tenang. Jadi kalau orang yang rajin tahajud, rajin berzikir, rajin beristighfar, rajin salawat, hatinya masih gundah gulana, berarti belum mendapatkan rasa mutmainnah. Masih ada keraguan, masih ada ketakutan, masih ada keluhan. Orang udah mutmainnah nggak mengeluh. Sehebat apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tenang. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau minta dipertunjukkan
bagaimana caranya Allah menghidupkan benda yang mati. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Berkata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya Rabb, tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan benda yang mati. Allah bertanya, awalam tu'min. Emang kamu nggak percaya? Emang kamu nggak beriman kalau aku ini maha segalanya? Apakah kamu nggak yakin dengan kemampuanku? Nabi Ibrahim mengatakan, qala bala, aku yakin. Aku beriman. Walakin lihat ma'inna qalbi, supaya hatiku lebih tenang lagi. Kau udah tahu kan lebih mantap lagi. Ini bukan Nabi Ibrahim nggak beriman. Bukan Nabi Ibrahim nggak yakin. Sebab Nabi Ibrahim itu diberi gelar Abu Tauhid. Pelopornya ilmu Tauhid itu Nabi Ibrahim. Tapi dia mohon kepada Allah untuk diperlihatkan bagaimana cara Allah menghidupkan benda yang mati. Allah bertanya, awalam tu'min. Emang kamu nggak percaya kalau aku maha segalanya, mampu melakukan apa saja yang aku kehendaki? Ya, Nabi Ibrahim menjawab, qala bala walakin lihat ma'inna qalbi, supaya hatiku lebih tenang. Kalau kita berdoa, kemudian doa kita dijabah Allah, minta keluar arisan, arisan keluar. Kan tambah yakin kan? Oh, ini doa bisa dipakai segala macam ini. Hati kita tambah tenang. Membaca apa yang kita baca, jadi tambah yakin. Hati kita tambah tenang. Sebab kita sudah mencobanya dan sudah merasakannya. Cuman kadang-kadang begitu kita minta lagi butuh, sama Allah, arisan kita biar keluar. Udah kita baca dengan bacaan yang sama, kagak keluar. Ayo guru Tuhan apa kagak? Ya, kok ternyata doa itu cuma sekali doang. Padahal Allah lebih tahu. Kalau dikeluarkan arisan pada saat itu, maka pasti akan habis. Kata Allah, tenang, nanti kamu akan menghadapi suatu waktu yang kamu sangat membutuhkan biaya. Baru dikeluarin. Nah, kita kadang-kadang udah sekali manjur, wah ini hebat ini. Begitu udah kedua kali kagak manjur, apa ya? Ya, abal-abal. Hati kita udah gak tenang lagi. Makanya supaya hati kita tenang, mutmainnah, disinilah kita harus menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan tetap berhusnudzan bahwa Allah pasti akan melakukan hambanya yang mukmin dengan satu kebaikan walaupun kenyataannya kurang mengenakan. Berobat apa saja, obat apa saja sudah diminum, doa apa saja sudah dibaca, tapi tak kunjung sembuh. Nah loh, gimana perasaan kita? Allah nggak sayang sama saya. Saya udah minta nggak dikasih-kasih. Katanya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu bahwa doamu pasti akan diijabah. Tapi kok saya udah berdoa. Baca salawat udah ratusan kali, ribuan kali. Tapi belum diijabah. Allah tidak memberikan apa yang kita minta. Tapi Allah berikan apa yang kita butuhkan. Makanya kalau kita baca salawat, jangan mengharapkan semata-mata untuk keduniaan. Baca saja. Apa yang Nabi janjikan bahwa baca sholawat 100 kali, 30 hajat dunia kita pasti akan dijabah oleh Allah. 30 hajat dunia. Kalau kita hitung aja kalau bisa. Nah, belajar kita supaya ikhlas.
Kalau kita membaca sholawat karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan supaya ada kontak batin antara kita dengan Rasulullah. Kalau sudah ada kontak batin, apapun yang kita rasakan, penderitaan apapun yang kita rasakan, pasti akan nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah akan hadir kepada kita, mendoakan kita, dan dipuji kita bahwa kita termasuk orang-orang yang dicintai dan berusaha untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Itulah antara lain pembahasan sakinah dan mutmainnah. Di sakinah itu awalnya keraguan, belum ada kepastian, masih bergejolak, nanti bagaimana. Ya, nanti kalau saya pergi berhari-hari, berbulan-bulan, keluarga saya bagaimana? Ada kekhawatiran. Ya. Tapi perjalanan kita mesti seperti itu. Nah, timbullah akhirnya mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan sakinah. Adapun kalau mutmainnah adalah perasaan tenang sementara kita sudah yakin, sudah kenal Allah, sudah beriman kepada Allah, sudah yakin dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk menambah ketenangan batin kita, kenapa? Prosesnya apa yang kita baca, kita pahami, apa yang kita lakukan, kita sudah mengerti. Ya, tujuan kita berzikir kepada Allah untuk lebih merasakan ketenangan. Jadi udah beriman, ya, udah nggak ada keraguan, cuman menambah keyakinan kita atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan mutmainnah, sesuai dengan firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, nafsu yang mutmainnah, kenapa? Dia tidak terpengaruh apa-apa. Kalau kita kadang-kadang orang dengar orang ngomong begini kita pikirin, kemudian diselidikin, betul apa kagak dia ngomong begini. Kayaknya nggak yakin, ya. Kayaknya nggak yakin. Dia lebih yakin dengan omongan orang, pendapat orang, sehingga dicecer terus. Nah, menambah keraguan kita, menambah ketidaktenangan kita. Udah aja pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau memang kita percaya kepada orang yang kita cintai. Betul-betul kita percaya, udah nggak ada keraguan lagi. Ya, orang mau ngomong apa masa bodo amat. Kenapa? Betul-betul hati kita udah tenang. Kenapa? Kita tahu pasangan hidup kita ini bisa memberikan tuntunan, bimbingan, perlindungan buat kita. Ya. Adapun urusan-urusan lain tanggung jawab masing-masing. Yang penting saling percaya. Ya, jangan dicurigain terus, tanya terus, cecer lagi, itu lagi pertanyaannya yang membuat hati kita tambah gundah, tambah tidak tenang. Itulah yang kita harapkan, bahwa hidup kita, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, jiwa kita tenang, rumah tangga kita, anak-anak kita selalu mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan kita, supaya kita mendapatkan sakinah dan mutmainnah. Ya, demikian kajian kita. Insyaallah, ya, ke depan kalau masih ada kesempatan yang perlu kita sampaikan lagi. Tujuannya adalah untuk kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar hidup kita di dunia hasanah, hidup di akhirat hasanah, di dunia bahagia, di akhirat bahagia, masuk surganya Allah, selamat daripada siksa api neraka. Mungkin ada yang mau ditanya, silakan ditanya.